hati yang gembira adalah obat gitu. Jadi menurutku kita tetap harus bisa mencari mencari kebahagiaan di tengah kesedihan-kesedihan lain. Saranku adalah coba kita fokus sama, dibanding fokus sama kekurangan kita coba fokus sama kelebihan kita gitu. Aku penyandang disabilitas, fisikku nggak lengkap, cuman aku punya kelebihan, contohnya aku bisa main basket gitu. Jadi poinnya adalah fokus sama kelebihan kita dan jangan terlalu fokus sama kekurangan kita. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Anyu sekalian. Saya Dr. Edi Setiawan Tehuteru. Pada hari ini kembali mengunjungi sobat-sobat sekalian dan tentunya dengan tamu yang berbeda, narasumber yang berbeda, ya. Dan hari ini kita kedatangan dua orang luar biasa yang menurut saya mereka adalah Nadifa dan suaminya Amran. Yeay. Selamat datang di Rumah Hanyo, Nadifa dan Amran. Dan ya, mereka ini kita culik ceritanya karena saat ini mereka tidak berada di Indonesia. Nanti biar Nadifa aja yang cerita sama Amran ya. Mereka lagi ngapain sekarang ini. Jadi singkat cerita, Nadifa ini adalah seorang anak tadinya dia seorang anak yang dari SMP ya. Dari SMP terkena osteosarkoma atau yang disebut dengan kanker tulang, dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia. Dan ya, saya mendapat peran pada saat itu untuk melakukan kemoterapi dan tindakan selanjutnya. Ya, jadi hari ini kita mungkin akan belajar banyak insight ya atau pandangan dari seorang yang tadinya adalah seorang anak yang terkena kanker, khususnya kanker tulang, ya. Dan bagaimana dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri walaupun dia masih anak-anak. Jadi buat anak-anak yang mendengarkan ini, ya dengarlah apa yang kakak Nadifa akan sampaikan dan semoga itu menjadi inspirasi buat kalian semua, ya seperti itu. Baik, Nadifa senang bisa ketemu lagi dan juga sama Amran ya. Ya, Nadifa dari SMP sudah terkena kanker tulang ya, osteosarkoma itu tadi. Nah, kalau saya biasanya edukasi ibu-ibu, itu saya selalu bilang ibu-ibu waspada kalau anaknya suka nyeri pada malam hari saja ya, dan biasanya kalau malam hari itu suka minta dipijit dan lain sebagainya ya. Nah, itu apakah Nadifa mengalami apa yang soalnya buku-buku mengatakan demikian gitu. Nah, ini Nadifa yang ngalamin sendiri itu apa sih sebetulnya yang Nadifa rasakan pada saat sebelum di kemo yang akhirnya ketahuan terkena kanker tulang tersebut. Apa yang Nadifa rasakan? Ya kalau aku sendiri itu dari bengkaknya sih dok. Kayaknya kan waktu itu sepertinya sempat terbentuk dan segala macam, lalu sempat juga diurut. Itu memang sesuatu yang jangan dilakukan, jangan ditiru. Tapi bengkaknya itu dia lama banget nggak hilang-hilang. Terus udah bengkak lama-lama untuk dipakai untuk jalan itu ditakutnya itu sakit, ada nyerinya gitu. Jadi dari situ sih paling, tapi kalau malam-malam nyeri itu aku sejujurnya kurang ingat, cuman mungkin iya karena pas sudah bengkak itu pun juga kakinya nggak bisa lurus sempurna juga. Jadi maksimal itu bengkok 90 derajat ke lurus. Dok, kalau aku nanya boleh nggak? Yeah. Nah, jadi kan tadi ngomongin masalah nyeri di malam hari ya. Yeah. Nah, kan kami berdua kan sama-sama amputi. Yeah. Tapi ada bedanya nih. Jadi kebetulan aku kan amputinya lebih muda dibanding Diva kan. Aku diamputasi tahun 2018. Sedangkan Diva udah dari tahun 2013 ya kalau nggak salah kan. Nah, tapi Diva ini sering banget ngerasain phantom pain, nyeri di sisa amputasinya. Itu lebih parah dibanding aku, dan karena aku udah nggak pernah ngerasain cuman nggak sesering itu gitu. Nah, apakah itu termasuk simptom? Apakah aku harus sebetulnya kalau aku bilang karena itu bukan simptom, itu kalau aku bilang mungkin ya, karena aku lihat kan Nadifa sekarang pakai kaki palsu nih ya. Nah, kaki palsu itu kan otomatis dia rely on tekanannya itu, ngerti nggak? Kan ini kan kaki palsunya begini, ini sisa kakinya, nah itu kan dia bertumpu di sini nih kan, tekan nih sini. Nah itu soalnya Nadifa pasti akan
beratnya itu dia tumpukan di situ. Seperti itu. Nah, itu kemungkinan besar sih karena itu. Makanya coba perhatikan deh. Soalnya kalau itu bagian dari penyakit, penyakitnya kan udah hilang. Betul. Gitu loh. Jadi aku bilang sih mungkin karena itu. Soalnya aku lihat kan kalau Amran pakai tongkat ya. Sementara kalau Nadifa lebih senang pakai protesanya ya, seperti itu ya. Jadi itu aku kira sih karena itunya aja sih. Memang kalau di lapangan nih saya sering lihat pasien-pasien osteosarkoma yang lainnya itu memang ketahuannya secara tidak sengaja dan selalu apa istilahnya, bukan mengkambing hitamkan, tapi biasanya terjadi setelah ada trauma. Ya, ada pengalaman habis naik sepeda jatuh patah gitu kan. Padahal biasanya aku yakin kita semua pernah naik sepeda jatuh nggak pernah sampai patah-patah. Ini naik sepeda udah patah nih, seperti itu. Akhirnya baru ketahuan. Kayak ini Nadifa jatuh gitu kan. Lalu dianggap karena jatuhnya. Jadi kalau kita tarik ke belakang, ya mungkin itu yang nggak disadari itu tadi. Tapi memang di buku-buku dikatakan memang kalau kanker tulang itu gejalanya memang kerasa sakitnya itu pada malam hari. Diduga kenapa? Karena kalau siang kan Nadifa dulu aktivis nih, dia pemain bola basket ya kan, Nadifa cerita tuh. Apalagi tuh, kamu pokoknya aktivis banget lah, OSIS, anak OSIS banget kan gitu ya. Dan kalau siang dengan aktivitas kamu nggak ngerasa tuh. Tapi pada saat malam kamu tidur kan nggak ngapa-ngapain, nah baru tuh kok sakit ya gitu loh. Nah itu makanya aku pingin tanya nih, Nadifa kayak gitu nggak? Ya mungkin kita nggak sadar kali ya. Nah ini ya pingin tahu aja sih kenyataannya apakah yang teori kenyataan seperti itu, tapi ternyata nggak selalu seperti itu ya. Oke, nah Nadifa kemudian bisa ceritakan setelah ketahuan kanker tulang ini, apa yang selanjutnya dilakukan? Setelah ketahuan kanker tulang, aku kemoterapi itu dilakukan 4 kali. Dokternya saran amputasi nggak pada saat? Oh iya benar. Dokter Indo waktu itu sebelum ketemu dokter Edi, langsung dokter yang pertama aku kunjungin itu langsung meminta untuk menyarankan untuk langsung amputasi. Cuman kedua orang tuaku ingin ada second opinion, jadi kita bertemu dokter Edi, terus dokter Edi juga menyarankan untuk ke rumah sakit lain juga, gitu. Terus untuk jadi setelah itu baru kita coba kemoterapi. Tapi memang di awal ada omongan untuk langsung amputasi gitu. Tapi karena kita nggak mau, jadi kita kemoterapi 4 kali. Cuman memang setelah 4 kali itu pun kanker yang di luar tulang mengecil, cuman yang di dalam tulangnya dia nggak bergerak sama sekali. Jadi karena udah 4 kali juga, jadi diputuskan untuk amputasi aja karena takutnya terjadi penyebaran dan juga yang lebih buruk lagi gitu. Ya klasik ya. Orang tua mana yang pingin anaknya diamputasi? Itu satu hal, itu manusiawi banget. Itu makanya kenapa ada yang namanya second opinion atau minta pendapat kedua, ya seperti itu. Itu hak pasien, hak orang tua. Dan pada saat itu second opinion masalahnya ke saya. Dan jujur aja, ya ini buka kartu aja. Nadifa ini sebetulnya keponakan saya, seperti itu. Ya, aku nggak tega, jujur aja untuk makanya tapi saya pernah punya pengalaman mengatasi pasien osteosarkoma dengan melakukan, sekarang istilahnya itu TACE ya. Dulu kalau saya itu intraarterial kemoterapi, jadi kemoterapi yang tidak diinfuskan tapi dimasuk lewat pembuluh darah yang ada di paha ini langsung ke target kankernya, seperti itu ya. Dan saya ingat itu saya lakukan bersama-sama dengan dokter Terawan pada saat itu, dan akhirnya makanya Nadifa saya rujuk ke beliau dengan harapan mungkin beliau bisa melakukan kembali prosedur itu sehingga tidak harus amputasi, karena saya lihat memang papa mamamu mengharapkan sekali untuk tidak diamputasi ya, karena waktu pertama kali datang kamu nggak ikut, itu papa mama yang datang seperti itu ya. Aku punya istilahnya ingatan banget mungkin tantemu dari saudaranya papa ya, itu juga pernah terkena ini ya, anaknya Pak D siapa aku juga lupa. Dia mengalami
hal yang sama, dan aku lihat sendiri bagaimana pada saat itu Pak D itu nggak mau anaknya diamputasi, sehingga akhirnya Mbak siapa tantemu itu meninggal dunia, dan itu di hadapanku gitu. Jadi sekarang aku lihat Nadifa, aku jadi inget itu karena itu dari keluarga mama. Aku bilang, aduh kenapa harus ke aku ya waktu itu ya. Jujur aja sih, makanya aku kirim ke dokter Terawan, dan akhirnya dokter Terawan rujuk lagi ke temannya yang di mana, Shanghai, di Guangzhou. Guangzhou ya, di Guangzhou, seperti itu ya. Jadi artinya kemonya di sana ya. Seperti itu. Jadi sobat Anyo sekalian ya, untuk osteosarkoma memang amputasi adalah sesuatu yang kadang-kadang membuat kita dokter juga, kita niat kita baik ya. Cuman memang kita harus menjalani sesuatu yang memang tidak nyaman akhirnya. Ya, itu ya, makanya di sini kita bisa lihat di 20 to 60 ya, karena kita tahu angka keberhasilan atau angka kesembuhan anak-anak di Indonesia itu masih, untuk kanker itu masih 20%. Kita mau menuju 60%. Nah, kenapa kita masih 20%? Ya, kalau untuk osteosarkomanya itu tadi, manusiawi sebetulnya alasannya ya. Tapi kalau nggak diamputasi, memang akhirnya kita masih istilahnya nyimpen kankernya, dan kanker itu kalau kita diamkan, itu bukannya tinggal diam ya, tapi dia justru menyebar. Nah, penyebaran kanker tulang itu paling banyak ke paru-paru ya, seperti itu. Dan Nadifa kalau nggak salah juga sempet ya, itu menegangkan banget itu, sempet ada yang iseng lari ke parunya Nadifa, yang akhirnya dilakukan itu TACE juga akhirnya di Guangzhou ya, lakukan TACE, dan ya kita bersyukur bisa hilang ya, dan akhirnya Nadifa bisa melewati masa 5 tahunnya, dan kita sekarang bisa bilang bahwa Nadifa adalah seorang survivor cancer, seperti itu ya. Nah, kemo gagal, kemudian apa yang Nadifa rasakan? Atau ya pasti dokter bilang you have to be amputated, kamu harus diamputasi. Bagaimana perasaan Nadifa pada saat itu? Mungkin karena dari awal sebenarnya udah ada opsi itu, jadi selama kemo pun aku juga tidak menghilangkan pikiran bahwa aku nggak akan diamputasi dengan kemo. Jadi aku tetap berusaha menenangkan diri gitu ya, kayak nggak apa-apa kita diamputasi, nggak apa-apa, karena kan zaman waktu itu kan masih kecil juga, mungkin aku mikir kayak ya udah gampang, nanti bisa pakai kaki palsu gitu. Padahal ternyata juga pakai kaki palsu nggak gampang itu juga gitu. Tapi memang pasti perasaan sedih ada, cuman setelah diamputasi ternyata lebih terasa lega karena udah nggak ada sakit lagi, udah nggak khawatir lagi gitu. Karena sebelum amputasi kan juga aku tidur susah banget ya dok, karena kan semakin besar juga kakinya, bengkaknya, jadi semakin nggak bisa lurus. Jadi tiap tidur harus dialasin bantal kakinya biar bisa tidur nyaman gitu. Jadi begitu, dan itu pun juga harus kalau misalkan mau gerak-gerak itu harus lebih leluasa karena takut kebentur, sakit dan segala macam. Nah, begitu diamputasi tuh jadi kayak lebih free gitu, lebih nyaman karena sakitnya udah hilang. Paling ya sakitnya tadi dari factor pensi yang sisa-sisa karena baru amputasinya itu aja gitu. Kalau untuk setidaknya udah perasaan sakit yang setiap hari ada tadinya tuh udah menghilang gitu. Jadi lebih oke dengan itu sih. Bagaimana Nadifa menghilangkan rasa sedih itu? Karena aku yakin, ya aku ngelihat, aku jujur, aku doktermu aja, aku takut, jujur aja. Takutnya apa? Kamu akan timbul suatu gejala psikologis yang kamu nggak bisa menerima ini. Itu jujur aku takut banget. Dan pertama kalau kamu pulang dari Cina menghadap aku di klinik itu, ya aku udah deg-degan aja, nih anak nih bisa marah sama aku nih atau gimana nih, aku udah pasrah aja sih waktu itu ya. Tapi ya, yang terjadi justru sebaliknya gitu kan, kamu senyum, aku surprise dengan attitude-mu seperti itu gitu loh. Karena biasanya anak-anak ini gara-gara dokter nih aku diamputasi nih gitu kan biasanya ya. Ini malah senyum gitu. Nah, makanya aku pingin tahu tuh bagaimana kamu menghilangkan rasa sedih atau ya, karena anak seusiamu tuh ya kalau papa mau cerita kan, oh dia aktivis loh, main basket, aktif di OSIS atau apa. Apakah dengan kakinya diamputasi kemudian
itu jadi berkurang atau apa, pasti sedih lah gitu ya. Nah, tapi gimana, apa yang Nadi lakukan untuk menghilangkan rasa itu? Kalau dari aku mungkin karena support dari mama papa juga, terus juga kakak adikku, mereka bisa bikin aku nggak terlalu mikirin kalau aku amputasi, misalnya aku udah beda gitu, karena mereka sumber aku bisa bahagia, maksudnya mereka tuh bisa bikin aku ketawa dengan hal-hal yang aneh-aneh yang mereka lakukan kayak gitu-gitu. Jadi menurutku support sistemku termasuk yang oke banget, karena mereka juga menunjukkan kalau aku tuh nggak apa-apa gitu, kayak nggak ada yang harus disedihin terlalu dalam dengan kehilangan kaki gitu, karena aku tetap bisa main sama mereka, aku tetap bisa ketawa-tawa sama mereka juga gitu. Mungkin lebih ke situ juga sih Dok. Dan juga teman-teman aku begitu aku balik ke sekolah pun paling cuma ada tatapan doang, tapi maksudnya tatapan yang kayak ih kenapa tuh, heran aja, karena kan ya anak SMP gitu kan. Heran juga nggak pernah lihat anak yang satu doang kakinya gitu. Jadi tapi selain itu mereka juga sangat membantu aku dalam sehari-hari gitu, maksudnya bantu bawa tas di sekolah dan segala macam. Karena dulu setahun pertama sekolah, balik ke sekolah itu aku pakai tongkat dan baru pakai kaki palsu, dan itu mereka nggak ada yang ngejudge atau kayak verbally ngebully aku gitu. Jadi yang aku dapat itu support aja dari mereka, maksudnya mereka nggak menganggap aku beda aja gitu. Jadi kayak aku balik aja ke pertemanan itu, ya udah. Jadi mungkin juga itu salah satu yang membuat aku bisa cepat pulih gitu ya dari kesedihannya, karena banyak orang di sekitarku yang sangat baik hati untuk support selalu gitu, nggak ada yang ngejudge dan segala macam. Ya, jadi Sobat Anjo kita belajar saat ini ya, support system dari mana? Dari keluarga. Ya, orang tua mana yang sedih ya? Tapi papa mama nunjukin sedih nggak? Itu istilahnya kalau di depan kamu. Mereka nggak yang nangis di depan aku sih. Ketika aku udah memutuskan itu, yang mama menerima juga gitu. Mengikhlaskan gitu. Ya. Jadi orang tua juga nggak yang sedih-sedihan di depan aku sih. Mungkin itu juga membantu. Ya, jadi memang support system itu saudaranya ya dan teman-teman ya. Soalnya kebanyakan osteosarkoma atau kanker tulang ini banyak terkena pada anak-anak remaja ya. Jadi mungkin ada anak-anak sekolah di sini yang melihat podcast ini ya, sampai ada teman kita yang seperti Nadifa alami, tolong didukung, bukannya kemudian apa istilahnya sekarang itu dibully ya, seperti itu ya, tapi justru didukung ya, beri kenyamanan di tengah ketidaknyamanannya yang dia hadapi ya. Itu benar-benar support system yang harus kita dukung buat anak-anak seperti itu. Oke, so kan kamu apa ya, aktivis nih, kamu ada kekhawatiran nggak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sebelumnya yang aku tahu kamu pasti menyukai aktivitasmu itu gitu loh. Ada kepikiran itu nggak? Justru itu adalah salah satu pikiran yang muncul ketika aku dikasih tahu kalau aku kanker. Itu justru ya berarti aku nggak bisa basket lagi dong. Aku berarti karena aku itu yang aku pikirin juga, dan aku tahu kamu sangat mencintai itu, ngerti maksudnya? Aku tahu banget itu, makanya aku sedih banget, jujur aja. Aduh, nanti gimana ya, itu yang ada di pikiranku pada saat itu seperti itu. Terus apa yang terjadi? Sedih banget juga karena nggak bisa basket lagi. Ya Pak, karena juga aku udah tahu sebelum ketahuan kanker tuh kan juga kakinya udah sakit kan, untuk ditapakin jalan aja. Jadi untuk lari juga udah nggak bisa gitu. Jadi ya makanya itu salah satu pikiran yang muncul pertama kali adalah bukan takut diamputasi, tapi takut nggak bisa main basket lagi gitu. Tapi apa yang bikin aku mungkin balik lagi ke support system itu tadi kali ya Dok. Mungkin juga karena ya udah aku memilih untuk ya udah nggak apa-apa gitu, tapi masih bisa nonton orang main basket tuh, walaupun aku nggak main, tapi kita masih bisa melihat funnya, melihat serunya orang lomba dan segala macam gitu. Jadi mungkin aku tetap ada di situ, tapi
kali ini bukan di lapangan tapi di pinggir lapangannya aja. Dan Posisi itu berbeda. iya, walaupun sedih cuman ya lebih ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku kan googling kamu nih ya di media sosial, dan banyak pada saat itu orang memberitakan kamu tuh istilahnya kamu naik daunnya tuh di era Asian Games Paralympic, bener deh. Jadi Sobat Anyo coba buka ketik Nadifa, nah itu keluar tuh semua wawancara berbagai media sosial dengan Nadifa. Apa yang diwawancarain? Nah ini ya. Apa itu? Nah itu kan. Bagaimana akhirnya Nadifa bisa sampai terjun ke itu tadi, dari pemain, kemudian penonton, nah sekarang main lagi nih, ya kan? Bener ya? Nah bisa disampaikan. Iya, kalau kembali ke basket, jadi di tahun 2018 itu kan kita ada Asian Games di Jakarta dan Para Games juga di Jakarta. Aku melihat ada timnas Indonesia di situ di wheelchair basketball. Jadi di hari itu aku nonton, hari itu juga aku langsung berusaha mencari mana nih kaptennya. Jadi begitu selesai tanding, kan masih pemain pada keluar. Jadi aku langsung nyamperin kaptennya. Aku bilang aku mau ikutan. Masih pakai tongkat ya? Nggak, aku udah pakai kaki. Udah pakai kaki. Aku udah pakai kaki palsu. Aku bilang aku amputasi, aku mau ikutan, gimana caranya. Dari situ dari Paralympic itu dari Para Games itu 3 bulanan setelahnya dikabarin baru ada community practice itu, baru kita mereka buka untuk umum gitu istilahnya, dan di situ aku baru join. Dan itu kan 2019, jadi selama 2019 aku aktif. Waktu itu aku tuh diwawancara waktu kegiatan Liga Mahasiswa aja sebenarnya. Nah itu kami itu sebagai tamu aja sebenarnya untuk exhibition doang. Jadi kita datang untuk nunjukin kalau ini ada loh basket kursi roda, karena memang kan belum terlalu dikenal gitu di masyarakat. Jadi kita kesana untuk menunjukkan, terus ternyata ada yang tertarik, baru mereka wawancara aku gitu cerita. Jadi ya sampai, tapi sayangnya yang dari 2019 kan ke 2020 kita berhenti untuk pandemi dan segala macam. Jadi ya yang bisa dibilang paling aktifnya di 2019 ya. Nah terus ketemu Amrannya di mana? Iya betul. Ketemu Amrannya jadi klub basket. Oh Amran juga itu? Iya, aku juga kenal juga. Oh oke. Ketemu di klub. Oh jadi ceritanya artinya for wheelchair basketball ini ada klub-klubnya juga, atau hanya ada satu klub di mana semua bernaung di situ? Cuman yang aktif sampai saat ini memang cuma ada satu di Jakarta. Gitu. Jadi di Jakarta Swift Wheelchair Basketball. Kami juga latihannya perempuan dan laki-laki nyampur karena atletnya juga masih sedikit. Dan ya hampir ya sedikit banget lah ceweknya juga. Jadi kami bertemu di sana. Awalnya ya teman main aja gitu. Terus lama-lama sering latihan. Sering latihan bareng, lomba bareng juga pas di 2019 itu. Terus sempat karena pandemi kita nggak terlalu dekat-dekat banget juga ya, maksudnya kan karena intensitasnya jadi berkurang banget juga. Jadi terus baru di 2021 ya 2021 baru kita mulai latihan lagi juga, terus juga baru mulai dekat lagi, terus selalu menikah di 2022. Ya aku masih ingat itu tanggal 24 Desember. Karena gue ingat besoknya Natal, dan aku harus datang pada saat itu. Tapi Amran sendiri, Sobat Anyo lihat bahwa Amran juga diamputasi ya, jadi artinya ini pasangan amputasi kalau aku bilang ya. Amputasinya karena apa nih? Mungkin Sobat Anyo pengen tahu juga. Kalau Nadifa kan dari karena penyakit ya, karena sakitnya. Kalau Amran mungkin? Nah kalau aku beda, aku bukan karena penyakit, aku karena kecelakaan. Oke. Jadi artinya di wadah basketball ini prinsipnya semua yang amputasi latar belakangnya apa, mau join di-join gitu ya? Ya, semua disabilitas fisik sih, maksudnya yang pakai juga.
polio gitu. Oh jadi walaupun lengkap tapi lumpuh gitu Ya. ya. Jadi yang penting pakai kursi roda gitu ya. Oh oke, it's interesting. Nah berbicara tentang pendidikan ya. Nah apakah seorang yang terkena apa istilahnya kanker tulang atau apa ada hambatan dalam menjalani sekolahnya? Kalau dari aku sendiri mungkin dulu ya Dok, maksudnya setelah aku selesai pengobatan kan aku turun satu tingkat, maksudnya kembali ke dulu kelas 8, jadi setelah setahun pengobatan kembali ke kelas 8 lagi, jadi mungkin bukan hambatan ya, itu karena memang udah keharusan untuk kembali ngulang di kelas 8 itu. Jadi paling lebih ke perasaan kayak sedikit ketinggalan teman-teman yang lain karena ya aku di bawah mereka nih sekarang, teman-teman aku udah di level satu tingkat lebih di atasku gitu. Cuman kalau untuk menerima pelajaran dan lain-lain sih mungkin lebih sama aja sebenarnya, paling lebih ke kayak kesehariannya lebih capek karena harus pakai tongkat atau pakai kaki palsu gitu aja. Cuman kalau untuk menerima pelajaran menurutku nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Mau pelajaran olahraga gimana? Oh ya, kalau pelajaran olahraga selama ini SMP SMA itu aku selalu cuma dapet kerjain paper aja sih, maksudnya bikin makalah gitu. Karena kan dulu juga kalau di sekolah kan nggak ada akses untuk pakai kursi roda dan segala macam, jadi aku nggak bisa ikutan kan. Jadi lebih ke tugas-tugas yang ngerjain tugas aja gitu, makalah dan teman-teman. Tapi bukan yang terjun fisik. Jadi teman-teman aku olahraga ya aku duduk lagi di pinggir lapangan gitu, nontonin mereka. Dan lulus SMA, terus Nadifa lanjut ke? Aku kuliah di FH Unggul. Oke, Ambil jurusan gizi. Wow. Itu ilmu gizi. Karena Tetap ada kaitan sama kesehatan tetap ya, seperti itu. Dan sekarang apa? ya jadi sekarang aku rencananya akan lanjut juga untuk S2. Jurusannya masih seputar gizi Dok. Jurusannya Nutrition and Exercise Physiology. Jadi memang gizinya yang lebih mengarah ke gizi olahraga gitu. Jadi untuk ya atlet-atlet dan teman-teman yang mungkin suka olahraga rekreasi yang kayak gitu. Oke. Wow, Bang sendiri? Jurusanku psikologi organisasi S2 juga. Aku di jalan setahun karena aku masuknya tahun lalu. Oh, tahun lalu. Oke. Kalian sekarang ngambil sekolahnya di mana ini sekarang? Ya, kita di school yang sama kita kampusnya Columbia University, terus schoolnya di Teachers College. Dua-duanya sama kita. Kita satu school. Di New New York ya? Oh, wow. Ya. Kayak LPDP. Betul, kita kita alhamdulillah dapat beasiswa LPDP itu Luar juga biasa ya. ada jalur afirmasi disabilitasnya. Nah. Jadi kita Oh gitu. lewat jalur disabilitas gitu. Maksudnya apa itu? Bisa terangkan ke Sobat Anyo itu. LPDP ini punya program beasiswa yang targetnya ini macam-macam gitu. Ada yang khusus untuk orang yang sebenarnya beasiswa reguler untuk orang yang non disabilitas, untuk orang yang mampu juga, ya, pokoknya bisa targetnya semua orang lah, semua masyarakat Indonesia gitu. Terus juga ada juga beasiswa targeted untuk orang yang kurang mampu, untuk orang yang tinggal di masyarakat yang tinggal di timur gitu. Dan juga ada juga yang targeted khusus untuk penyandang disabilitas gitu. Nah jadi ya para penyandang disabilitas ini dikasih kesempatan khusus lah. Jadi dari passing grade-nya kami dikasih passing grade yang lebih rendah, terus juga persyaratan dokumennya juga nggak sebanyak yang reguler, terus juga standar-standar lainnya juga dipermudah gitu. Jadi ceritanya sekarang lagi liburan sekolah ya. Liburan sekolah. Libur telah tiba. Ya, jadi kalau kita belajar dari Nadifa pada hari ini ya, bahwa sekalipun mereka memiliki keterbatasan, tapi ya ke depan itu tidak ada yang mustahil ya. Bahkan saat ini mereka tengah menempuh sekolah di jenjang S2 mereka masing-masing ya. Jadi
tidak ada istilah kita kalau sudah mempunyai keterbatasan kita tidak dapat mencapai cita-cita yang tinggi, itu salah besar ya. Dan hari ini kita belajar sama-sama bahwa sekalipun kita mendapatkan ya kita bisa bilang itu musibah sehingga kita akhirnya memiliki keterbatasan, tapi toh kita masih punya jalan dan yang penting adalah ada kemauan. Benar ya, Pak ya? Sebab kalau kita mau mengasihani diri kita sendiri, ya kita bisa-bisa aja. Aku kan nggak punya kaki, aku kan cuma satu, aku bisa apa? Bisa aja seperti itu ya. Dan akhirnya nggak ngapa-ngapain ya. Tapi kita belajar, Nadifa dengan keterbatasannya, dengan dukungan support system, kalau bisa dibilang yang baik ya dari keluarga, teman sendiri ya. Makanya di sini buat mereka yang anak-anak yang mempunyai teman yang mungkin seperti Nadifa, dukung mereka ya, justru jangan mereka dibully, jangan diapakan, karena mereka juga sama dengan kalian, anak-anak yang punya cita-cita yang sama dengan kalian semuanya ya. Dan hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana Nadifa bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi, dari sakit penyakitnya, dan ya kita bersyukur hari ini kita bisa melihat Nadifa dan Amran di sini ya. Nggak ada sedih-sedihnya, senyum-senyum dari tadi semuanya ya. Dan ya itulah yang kita harapkan justru dengan podcast ini, mereka yang terkena kanker tulang, bahkan kanker apapun itu ya, yang akhirnya menyebabkan kita mengalami suatu keterbatasan, tapi jangan putus asa ya, tetap maju, tetap berpikiran positif bahwa kita pasti bisa ya, seperti itu. Nadifa, mungkin you have a closing statement sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini. Ya mungkin akan sedikit menyampaikan aja kalau menurut aku seperti yang Dr. Edi selalu sampaikan, kalau kebahagiaan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan hati gembira adalah obat. Hati gembira adalah obat gitu. Jadi menurutku kita tetap harus bisa mencari kebahagiaan di tengah kesedihan-kesedihan lain. Cuma maksudnya kita harus mencoba untuk tahu kita tuh bisa seneng karena apa, biar kita bisa mencoba untuk terus bahagia gitu. Jadi fokusnya ke gimana caranya aku bisa happy, bukan kenapa aku harus sedih terus gitu. Karena menurutku itu juga salah satu yang bikin aku bisa survive, karena aku berusaha untuk terus mencari kebahagiaan aku sendiri gitu. Jadi menurutku teman-teman kita harus tetap semangat, tetap bahagia, sedih boleh tapi lebih banyakin bahagianya. Terus cari support system, mungkin cari teman-teman di komunitas-komunitas yang memang kita punya satu tujuan, supaya kita bisa dapetin si support system yang positif itu. Thank you Nadifa. Amran, karena aku bukan penderita kanker, aku juga nggak pernah berada di posisi itu, tapi aku merasakan menjadi bagian dari kelompok yang sering dianggap rendah oleh masyarakat kebanyakan gitu. Jadi ya sama aja penyandang disabilitas, orang yang kurang mampu, terus juga orang dengan kanker itu kan masih sering dianggap sama masyarakat kita tuh masih sering dianggap sebagai orang yang nggak ada yang nilainya itu lebih rendah gitu loh. Dan itu kadang-kadang yang bikin kita merasa sedih gitu loh. Karena kita fokus sama kekurangan kita gitu. Aku bisa aja sedih sama kondisiku gitu, karena kalau aku terlalu fokus sama kekuranganku, aku fokus sama kondisi fisikku nggak lengkap gitu. Aku tadi ditambah lagi sama adanya judgement dari masyarakat bahwa ya kita ini dianggap kurang punya nilai, jadi kita jadi sedih gitu. Nah, saranku adalah coba kita dibanding fokus sama kekurangan kita coba fokus sama kelebihan kita gitu. Kayak aku contohnya, aku penyandang disabilitas, fisikku nggak lengkap, cuman aku punya kelebihan, contohnya aku bisa main basket gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang punya kelebihan lain, kayak contohnya bisa menyanyi, bisa segala macam. Nah, kita fokus itu, jadi kita
jadinya dengan fokus ke kelebihan kita merasa bahwa diri kita tuh sebenarnya nggak lebih, nilai diri kita tuh sebenarnya nggak lebih rendah loh dibanding orang-orang dengan kondisi fisik yang sempurna gitu loh maksudnya. Nah, tadi itu juga nambahin poin ke Diva karena dengan kita fokus sama kelebihan kita itu bakal bikin kita ngerasa diri kita lebih bernilai, bikin kita ngerasa bahwa diri kita nggak kurang dari orang lain, dan itu bisa ningkatin kebahagiaan, dan dengan ningkatin kebahagiaan itu ada harapan gitu. Jadi kita bisa terus jalan ke depan, kita bisa terus berpikir positif. Jadi poinnya adalah fokus sama kelebihan kita dan jangan terlalu fokus sama kekurangan kita. Itu closing statement dari aku. Thank you Amran, thank you Nadifa. Ya, dan Sobat Anyo, ya closing statement itu ya bisa menjawab berbagai pertanyaan dari orang tua maupun anak-anak yang mungkin saat ini tengah menjalani pengobatan karena kanker tulang ataupun kanker-kanker lainnya ya. Dan ingat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan izinkan itu terjadi pastinya, dan di balik itu semua Tuhan punya rencana yang indah, dan inilah rencana indahnya Nadifa ketemu Amran di ya benar ya, kalau nggak ada ini nggak ketemu Amran nih kali ya, itulah lebih kurang gambarannya seperti itu. Dan ya percayalah bahwa di balik ini semua yang penting adalah kita tetap semangat, seperti Amran bilang, fokus pada kelebihan kita bukan pada kekurangan kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Nadifa dan Amran pada hari ini bisa menginspirasi kita semua, membuat kita lebih baik lagi, lebih maju lagi ya. Dan ingat, kalian pasti akan dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan seperti yang Nadifa dan Amran cita-citakan ya. Semoga cita-cita kalian juga tercapai seperti apa yang kalian inginkan, dan kalian juga pasti bisa. Demikian dari saya Distiawan Teru, mohon pamit. Ya, jadi kita di sini balik lagi mau nambahin sedikit aja. Jadi untuk teman-teman yang masih berjuang untuk melawan kanker, aku mau menekankan kalau kita tuh bisa loh untuk jadi survivor dan untuk meraih cita-cita, dan juga untuk menemukan pasangan untuk menemukan pasangan yang atau orang yang kita cintai. Terus juga aku mungkin mengasih kabar sedikit kalau saat ini kami juga akan insya Allah akan diberi keturunan, karena saat ini aku sedang mengandung calon anak kami berdua.